Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, dahsyat. Siapa yang lewat sahabat Tuhan? Wah, luar biasa. Saya Tamara Geraldine, tuan anak kota. Senang banget. Tadi Pak Gembala bilang gitu ya, terima kasih udah datang. Padahal sih saya kegirangan kalau misalnya diingat terus sama persekutuan doa ini. Kenapa? Karena Semarang itu makanannya terlalu enak-enak. Iya, saya tadi begitu nyampe, setiap kali ke Semarang, saya begitu nyampe, saya nggak akan langsung ke hotel, ya kan ya, saya harus sweeping dulu, sweeping. Ya kan ya gitu. Terima kasih sekali lagi saya bisa ada di sini. Saya ditemenin sama suami saya ya, Paul, tuan kota. Terus juga ada anak saya di Semarang ini, Grace juga ada di sini. Seneng banget ya bisa bareng-bareng. Saya hari ini sharing firmannya mungkin akan saya kombinasikan dengan kesaksian ya, karena memang khotbah ini khotbah kesaksian saya juga gitu ya. Jadi mungkin ada yang udah dengar kesaksian saya dulu, saya tahun 2000, saya pernah ngalamin 2 kali vonis kematian ya kan ya. Nah yang di tahun 2010 itu vonis kematian yang kedua, terus di tahun, tapi gak mati-mati juga, sampai sekarang saya juga gak mati-mati juga gitu ya. Makanya tadi saya selalu bilang mukjizat tuh punya Tuhan, kita gak minta aja, kalau Tuhan punya kepentingan Tuhan adakan gitu ya buat seseorang. Nah jadi tahun 2015, tahun 2015 tuh saya dalam keadaan di rumah saya yang saya tinggalin sekarang ya bersama dengan keluarga, itu kayaknya banyak yang nungguin saya meninggal gitu loh. Bukan cuma saya doang waktu itu nungguin, jadi termasuk juga teman bisnis gitu ya. Mereka sangat nungguin kapan hari itu datang gitu. Jadi saya ditutup tuh akses saya di kantor gitu, jadi boro-boro dividen ya saudara ya. Gaji juga gak dikirim, coba bayangin. Jadi saya pernah tinggal di rumah itu tuh tanpa listrik, gak sanggup beli gas gitu-gitu di rumah saya itu. Terus satu malam gitu ya saya duduk di kolam renang itu udah kayak empang. Karena kan saya gak ada duit, boro-boro orang beli gas aja gak ada duit gitu kan ya. Jadi udah kayak empang, terus saya lihat gitu. Saya coba bilang gitu, Tuhan udahlah ini aku kembaliin aja lah buat Tuhan gitu ya. Rumahnya kegedean gitu. Anyway ini kan punya Tuhan, saya bilang gitu. Nah sejak saat itu tuh Tuhan tiba-tiba kirim orang-orang yang sebelumnya saya gak pernah kenal gitu. Orang-orang yang juga mau mati. Jadi saya seneng aja gitu. Datang dari mulai yang punya penyakit mental gitu ya. Sembuh. Pulih ya mereka ya, pulih bisa kembali lagi minta baptis. Habis itu mereka meninggalkan rumah. Saya doa lagi, ada lagi gak Tuhan yang mau mati? Ya kirim ya biar kita bisa mati bareng gitu. Jangan sampai saya sendirian di rumah itu gitu. Terus dikirim lagi waktu itu ada yang HIV gitu kan. Pulih juga dia sembuh gitu kan. Terus ganti lagi gitu. Terus saya pikir oh ternyata saya serahkan sama Tuhan, ini akhirnya jadi rumah singgah ya gitu kan ya. Ternyata orang terakhir yang keluar dia bilang enggak ini bukan rumah singgah, ini rumah restorasi katanya, rumah pemulihan. Jadi aku bilang oh oke, aku yang singgah mereka yang pulih gitu kan ya. Nah singkat cerita kemarin itu pas tahun 2025 ini berarti kan udah 10 tahun ya, udah 10 tahun. Saya dan suami itu memutuskan untuk menyerahkan rumah itu secara utuh untuk pemulihan jasmani, jiwani dan juga rohani. Kami memang sudah buka persekutuan doa di rumah, terus kami juga buka rumah untuk konseling. Nah sekarang kita mau menjadikannya tuh holistik. Jadi saudara tahu gak apa, saya udah pilih hari waktu itu. Tanggal 7 Juli, keren banget ya, 7 Juli itu Senin. Hari Senin, terus minggunya banjir saudara. Jadi semua yang udah saya susun gitu ya, itu diobrak-abrik. Kalau ditanya banjirnya segimana, banjir, belum pernah banjir, gak pernah banjir terus banjir. Kalau ditanya seberapa tinggi, oh tergantung. Kalau Paul segini, kalau saya segini. Jadi kalau nanya tuh harus detail gitu, di dalam rumah tuh seberapa gitu. Terus kalau misalnya oh segini, iya tergantung saya pakai alat bantu atau enggak. Kalau saya pakai hak dia agak rendah sedikit. Kalau saya pakai teplek dia segini. Nah kalau di luar itu udah hampir 2 meter saudara. Nah yang lucunya itu adalah hari Minggu itu saya kembali ke rumah. Itu tuh saya habis khotbah loh. Saya habis khotbah. Terus kalau misalnya saya periksa ya 1 minggu ke belakangnya itu luar biasa dahsyat toh gak. Jadi hari Minggunya saya khotbah, Seninnya saya berangkat ke Batam. Di Batam itu saya tuh menyiapkan satu platform perempuan Kristen Batam yang siap bermisi. Coba saudara, ya kan ya, mulia banget gak tuh, luar biasa ya kan ya. Terus saya siapin itu, malamnya KKR, waduh ya kan. Selasanya kita roadshow, panti
asuhan. Mendoakan hamba-hamba Tuhan, kita keliling, kita cari rumah sakit, hamba Tuhan sakit kita doakan. Rabunya juga gitu. Saudara tahu hari Rabunya ngapain? Kita ke panti jompo. Wah, ya kan ya. Kamisnya kan pulang tuh ke Jakarta. Saya nggak langsung istirahat loh. Saya ngajar 2 modul di gereja. Dahsyat nggak tuh, ya kan? Jumatnya saya persekutuan doa kantor khotbah lagi, coba, ya kan ya. Sabtunya saya persekutuan doa keluarga khotbah tuh saya, coba lihat itu. Ya, jadi coba lihat ya. Kayaknya lurus banget gitu ya. Dan saya serahkan hari Minggu itu setelah khotbah saya dengan resmi, secara resmi kita turunin tuh foto-foto anak-anak semua ya di situ ya. Secara resmi menyerahkan segala sesuatunya. Dan 2 jam setelahnya banjir itu datang. Dan hebatnya lagi saudara, Pak Gembala kami kan nelpon ya. Ayo kita berdoa katanya. Kita udah dengar itu ya Tamara sama Paul. Ayo kita berdoa. Selesai Bapak Gembala kami berdoa, air makin tinggi saudara. Coba. Terus ditanya, terus gimana Tamara gitu kan. Satu yang saya pelajari dia, saya belajar dari tokoh yang ada di Alkitab ini. Sehingga apa, saya gak sempat kepahitan, malah saya ketawa-ketawa aja. Saya ketawa-ketawa kenapa ya, karena tokoh ini itu tuh banyak memberikan ajaran gitu ya, panduan gitu ya. Tokoh yang satu itu tuh epic banget hidupnya gitu, epic. Dramatis gitu, kayak drakor. Nah, saya belajar dari ini sehingga apa? Ketika bencana itu datang, saya cuma ketawa-ketawa aja, gitu ya. Ini namanya Yusuf, nih coba saudara. Ah tuh, saudara tahu nggak nih si Yusuf? Yusuf ini satu tokoh di Alkitab gitu ya, yang luar biasa diberkatin. Kenapa? Karena dia punya mimpi. Seberapa banyak kita di sini yang punya mimpi? Semua pasti punya mimpi di sini. Kalau enggak saudara nggak di gereja. Mimpi saudara pasti mimpi baik. Sehingga apa? Hari ini kita ada di gereja, ada di persekutuan doa. Kenapa? Begitu orang punya mimpi, dia pasti akan menjadikannya itu terstruktur, sistematis. Itu namanya visi. Makanya saudara ada di sini. Mimpinya baik. Makanya punya visi yang baik, makanya misinya baik. Kalau saudara hari ini punya mimpi gitu ya, jadi ratu disco. Saudara kan misinya gak di gereja. Ke kiri, ke kanan. Itu jelas. Jadi hari ini itu sebenarnya kayak Yusuf. Yusuf ini penafsir mimpi. Sama kayak saya gitu ya. Waktu ngelihat kolam udah kayak empang tahun 2015. Terus saya bilang udah Tuhan ini buat Tuhan aja. Gitu. Itu mimpi saya. Dan apa yang terjadi hari ini? Yusuf itu adalah tokoh ya. Yang hidupnya kalau dilihat ya. Itu penuh dinamika. Seperti kita. Kalau kita lagi hidup ya di dunia ini. Kan kita penuh dinamika ya. Siapa yang hari ini hidupnya gak naik turun gitu. Semua naik turun kan. Nah, Yusuf ini adalah salah satu tokoh di Alkitab ya. Yang ketika dia menyatakan mimpinya, dia ceritain mimpinya, dia dibenci sama kakak-kakaknya. Saudara tahu ceritanya Yusuf ya kan ya? Saya belum masuk ke khotbahnya loh ya. Kita pulangnya hari Minggu. Karena panjang khotbahnya. Saudara ya, ini Yusuf nih ya. Dia orang yang ngasih tahu mimpinya, dia anak ke-11. Sebenarnya anak pertama kalau dari istri kedua ya kan. Istri yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dia dibenci sama kakak-kakaknya yang 10 itu. Kenapa? Karena dia kasih tahu sama kakaknya mimpinya dia. Kan mimpinya Yusuf gitu kan. Entar bangsa-bangsa besar ya termasuk you semua bestie. Dan juga our parents itu akan menyembah aku. Ya kan Yusuf cuma ceritain itu kan. Apa yang terjadi? Dia dibenci sama kakak-kakaknya. Mau dibunuh. Ya kan? Tapi Tuhan jaga, dia gak jadi dibunuh, akhirnya dijual doang. Nah Yusuf nih anak ke-11. Saudara tahu gak? Yang mencengangkan itu adalah, coba kita buka slide-nya ya. Next slide. Oh saya punya sendiri ya kok ngomong. Oh itu, canggih gak tuh? Saudara kalau baca ini ya, di Kejadian 41 ayat 38. Jadi waktu dibilang mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah. Ya. Ini yang ngomong Firaun. Firaun itu adalah pemimpin tertinggi waktu di Mesir ya kan ya. Pemimpin tertinggi itu selayaknya ya. Dia punya hikmat yang lebih di atas rata-rata dari rakyat. Orang pinter itu pasti itu. Tapi bisa ya orang yang dengan posisi setinggi itu bisa takjub ngelihat Yusuf. Terus dia ngomong mungkin gak ya ada orang yang kayak gini ya. Gitu. Dia penuh dengan roh Allah. Jadi saya belajar dari ini, saya mau mencengangkan dunia gitu.
ini orang kebanjiran ya? Mungkin enggak ya? Kenapa mukanya dia kok seperti korban kebanjiran paling happy di Republik Indonesia? Kalau dilihat saudara, adil gak tuh? Saya tuh waktu SMA, saya itu drum band Tarakanita. Saudara tahu gak susternya tuh galaknya minta ampun. Dulu kalau misalnya kita nih ada sampah nih, gak ada tong sampah, sama suster bilang kantongin. Jadi saya tuh terbiasa tuh gak pernah yang namanya littering gitu ya, buang-buang sampah gitu ya, kecil gimana, enggak. Saya terbiasa tuh semuanya tertib. Coba bayangin saudara ya, habis khotbah lagi. Keadilannya ada di mana coba tuh? Saya gak bisa tuh bilang kan, kok banjirnya gak kesana aja? Tuhan, aku udah bukan ke gereja lagi loh. Di daerah sana mungkin ada tuh yang suka buang sampah, habis itu dia gak ke gereja. Atau dia ke gereja, aku khotbah loh. Saya belajar dari Yusuf tuh gak? Yusuf tuh ketika dia mengatakan mimpinya, kemudian dunia seolah memperlakukannya dia dengan tidak adil. Yusuf biasa aja loh. Yusuf santai aja loh. Saudara Yusuf nih, waktu dia akhirnya dibawa sama saudara-saudaranya. Itu dibawa dan dia mau dibunuh. Terus kakaknya kan bilang kan, Ruben bilang katanya gak usah, kita jual aja. Akhirnya Yusuf dijual sama Potifar, ya kan? Ketika dia dijual sama Potifar, apa yang terjadi? Di rumahnya Potifar, itu kan istrinya Potifar kan ganggu-ganggu dia kan. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf gak ngeladenin loh, Yusuf lari. Yusuf melakukan yang benar pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Masuk penjara. Adil gak? Enggak. Berapa banyak hari ini ya kita bilang dunia gak adil sama kita. Iya kan? Nah, kita belajar dari Yusuf coba. Yusuf ketika dia masuk penjara, itu dahsyat banget loh. Yusuf menafsirkan mimpi lagi tuh di situ. Ada juru minuman dan juru roti. Juru roti kata Yusuf nanti mati, juru minuman nanti bebas. Dan emang itu yang terjadi. Nah, saudara lihat gak? Emang juru minuman ingat sama Yusuf? Enggak. Yusuf biasa aja juga, dia juga gak bilang ya ampun ngeri kali loh boy, kayak gak tau terima kasih kau ya. Yusuf biasa aja. Nah, next slide ya coba, kok bisa ya Fir'aun itu ngomong kayak begini. Dan hari ini ada Yusuf yang dunia itu nanti bisa bilang kok bisa ya ada orang yang kayak begini. Dipenuhi dengan roh Allah. Apa sih dipenuhi dengan roh Allah? Dipenuhi dengan roh Allah tuh ini, next ini Yusuf, ini cerminannya kita. Dia punya hikmat dan juga integritas. Dipenuhi oleh roh Allah itu penuh hikmat dan juga integritas. Hikmat, orang tuh kan selalu gitu kayak dia. Yusuf ini dia punya hikmat, dia pakai kacamatanya Tuhan untuk melihat segala sesuatunya. Dan hari ini kalau kita juga jalan sama Tuhan, kita punya hikmat ilahi yang seperti Yusuf. Hikmat itu kan kalau kita ada bencana gitu ya, kalau kita dikerjain orang, kalau kita lagi sebel, kayaknya apes gitu. Semua orang kan enak ya kalau ngomong, udah ambil hikmahnya aja gitu ya kan. Ya gimana tuh ngambil hikmahnya aja. Hikmah itu tuh adalah, kalau bahasa praktisnya itu adalah kemampuan dari seseorang untuk tetap bisa melihat hal baik bahkan di sebuah tragedi. Itu hikmat. Nah itu ketika orang itu lihat kebaikan Tuhan, dia lupa sama kebaikan dirinya sendiri. Makanya dia gak sempat mengajukan prestasi-prestasi religius. Orang yang hari ini hanya melihat kebaikan Tuhan itu bukan orang yang pamrih. Orang pamrih itu dia ingat kebaikannya dia. Tuhan aku udah khotbah, KKR lo tuh kemarin. Aku nyiapin platform lo tuh perempuan Kristen lo mau bermisi lo Tuhan. Aku panti asuhan, panti jompo. Aku serahkan rumahku. Orang yang masih ingat kebaikannya dia hari ini itu orang yang akan luput ngelihat kebaikannya Tuhan. Nah Yusuf dia itu punya hikmat ilahi. Dia punya hikmat yang sangat-sangat unggul. Yang kedua, dia punya integritas. Hikmatnya Yusuf tuh apa sih? Dia tuh bisa nafsirin mimpinya Fir'aun. Dia tuh gak cuma bisa memberikan solusi yang strategis, hanya karena apa? Oh iya, emang takdir, iya nasibnya baik. Gak saudara, yang namanya hikmat itu bukan diberikan itu pada seseorang, itu karena apa? Oh nasibnya baik. Yusuf itu dia latihan setiap hari. Dia punya hikmat, dia menafsirkan mimpi, dan dia memberitahukannya apa adanya. Dia pakai kacamatanya Tuhan. Hari penerapannya kita juga, waktu kita cari tuntunan Tuhan, dimanapun kita berada, latihan tiap hari saudara. Yusuf tuh latihan setiap hari, dia berhikmat.
Orang yang berhikmat hari ini, dia selalu peka dengan kebaikan Tuhan. Dan dia serahkan segala sesuatunya itu menurut kedaulatannya Tuhan juga. Itu Yusuf. Dan saudara, saya percaya saya sama saudara juga hari ini adalah Yusuf-Yusuf di zaman now. Dia punya integritasnya dia tuh gak kompromistis saudara. Waktu dia itu diuber-uber sama istrinya Potifar, itu kan sebenarnya dia bisa memanfaatkan keadaan. Saya kalau misalnya lihat Yusuf di sini ya, saya bisa gunakan apa aja loh. Hari ini mungkin kita juga dalam tawaran kiri kanan yang bisa bikin kita itu agak sedikit melenceng. Ini kali ya, itu kali ya. Yusuf itu membiarkan dirinya bersama dengan Tuhan. Mimpinya dia biarkan mengalir bersama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sedang membuat mimpinya menjadi visi. Mimpi yang terstruktur. Nah ini Yusuf saudara, dia punya integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah keselarasan. Berpikir, berucap, bertindak itu mesti satu, mesti seragam. Itu yang Yusuf punya. Integritas itu kalau bahasa praktisnya itu saya juga, integritas itu tetap bisa melakukan yang benar meskipun gak ada yang lihat. Nah, Yusuf tuh latihan setiap hari. Nah Yusuf kayak kita juga mesti latihan tiap hari. Ada berapa banyak di sini ya kalau misalnya lihat, saya hari ini ya berusaha aja di jalanan aja saya berusaha gitu untuk bisa integritas. Kalau ada kata lambang dilarang U-turn ya saya nggak U-turn. Baik ada polisi maupun nggak ada polisi jangan U-turn. Kita kan gitu ya, begitu nggak boleh putar balik ada polisi 2 pasti saudara nggak ada yang putar balik. Tapi giliran jam 11 malam ketika polisi-polisi itu mulai tidur ya kan, polisi tidur maksudnya, saudara langgar nggak? Nah Yusuf itu dia latihan setiap hari saudara. Sehingga apa? Dia punya integritas. Yusuf itu kabulok loh. Saya percaya Yusuf itu kabulok ya kan. Urusan logistik. Dia kan diminta mengelola 7 tahun masa panen. Habis itu 7 tahun masa kering ya kan. Bisa korupsi gak? Bisa. Ambil sedikit-sedikit ya kan. Dia kasih. Yusuf gak melakukan itu. Siapa bilang di Alkitab itu gak ada posisi-posisi. Esther itu teknokrat. Anggota dewan itu kayaknya dia. Yusuf itu kabulok ketika dia dipercaya oleh Fir'aun, dia tuh integritas. Walaupun gak ada yang lihat, dulu kan belum ada tuh CCTV apa segala macam. Yusuf gak nyuri. Nah, dia belajar itu saudara, sehingga apa? Dia punya integritas yang di atas rata-rata juga. Kenapa? Karena dia fokus sama mimpinya dia dan dia percaya Tuhan lagi membuat segala sesuatunya itu terstruktur. Yusuf itu ketika dia diangkat jadi kepala badan urusan logistik itu, kabulok di Mesir, itu umurnya 30 saudara. Saya mulai mikir, saya umur 30 ngapain ya gitu. Karena saya percaya kalau Yusuf itu dibela sama Tuhan, Yusuf zaman now pasti juga dibela. Kenapa? Allahnya sama, tapi caranya beda. Saya mulai periksa. Umur 30 saya ngapain? Umur 30 saya di disco saudara. Iya, dengan 100 ekstasi. Setiap malam, terus saya mikir tapi tidak ada kata yang terlambat gitu loh kalau Yusuf dibela. Saya mulai berpikir hari ini harus jadi Yusuf. Yusuf tuh 37, waktu umur 37, saudara lihat gak apa yang terjadi? Yusuf itu membawa Yakub dan juga seisi keluarganya, seisi rumahnya, itu tinggal di Mesir, itu umur 37 coba. Mereka tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen itu yang kita baca di dalam Alkitab, tanah yang luput dari tulah. Hari ini berapa banyak sih kita ada hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Saudara sama saya bisa bangun Goshen kita, tanah yang gak kena tulah hari ini di Indonesia. Asal apa? Punya hikmat yang unggul dan integritas yang gak kompromistis kayak Yusuf. Nah saudara lihat di sini ya, yang Yusuf punya. Dia punya apa sih? Dia tuh punya ketenangan saudara. Hari ini kalau mau dibela sama Tuhan gitu ya. Kalau mau Tuhan itu betul-betul menghadapkan wajahnya sama kita. Kasih damai sejahtera. Saudara lihat deh, itu dilakukan oleh Yusuf. Dia tenang di tengah badai, Yusuf tuh tenang. Saya gak baca tuh di Alkitab tuh Yusuf marah-marah di penjara, dia bilang sama sipir gitu ya, aku tuh gak adil di sini. Karena aku kan sebenarnya belain Potifar, itu kan istrinya yang begini, aku kan benar. Yusuf gak melakukan itu. Jadi buat apa kemarin itu saya bilang, aku kan khotbah Tuhan 2 kali loh. Sampai sore loh, jauh loh itu gerejanya. Aku gak pernah buang sampah loh Tuhan. Yang namanya yang buruk termasuk banjir, bencana alam itu bukan dari Tuhan. Itu hasil keputusan kehendak bebasnya manusia. Hari itu yang diizinkan sama Tuhan di hari itu. Saya sampai mikir gini,
kenapa harus banjir ya? Terus saya bilang gini, ini waktunya kita untuk nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu kan ya. Saya ngeyel lagi bisa loh, kalau kita nyanyiin lagu itu bisa ngeyel loh. Kapan coba waktu Tuhan yang gak baik? Kan Tuhan, waktunya selalu baik dong. Terus kenapa kemarin gak baik? Nah, saya di situ coba duduk, saya mikir gini, pasti ada waktu yang lebih baik dari waktu yang saya pikir sudah baik. Tadi itu saya bergumul. Saya bergumul betul waktu itu. Tapi saya belajar dari Yusuf. Yusuf itu tenang banget di tengah badai. Seberapa banyak dari kita ya, waktu kita kuliah gitu. Ada kan kita ujian kan ya. Saudara waktu ujian nilainya gak keluar, soalnya gak keluar, atau saudara gak bisa jawab pertanyaannya, saudara marah-marah gak sama dosennya? Siapa yang marah-marah sama dosen? Ayo kita foto, saya mau viralkan. Ini adalah mantan-mantan mahasiswa pemberani. Saya percaya gak ada tuh, begitu kita, misalnya kita ngeliat soal gitu ya, gak ada yang bisa kita jawab gitu. Kita pasti tenang-tenang aja ya gak? Ya kita mencoba berpikir gitu dalam diam. Kalau saya dulu, saya tulis aja panjang-panjang semuanya. Panjang banget sama rapet-rapet dengan harapan dosennya males baca. Paling gak ada ongkos nulis menurut saya gitu ya kan ya. Nah saudara, kita gak ada tuh yang marah-marah. Saya sebengal-bengalnya saya dulu, saya ingat ya waktu sekolah. Kalau misalnya saya gak bisa jawab ya, atau soalnya gak keluar sesuai dengan harapan saya udah pasrah aja saya kasih gitu. Saya gak bilang tuh sama ibunya, Bu yang bener aja Bu, ibu tahu gak sih? Saya tuh sampai gak tidur, semua buku saya baca, bahkan buku terakhir tuh saya bakar, akhirnya saya minum. Saya ya udahlah saya kasih gitu. Harap tenang ada ujian, saya tenang-tenang aja. Hidup harus banyak ujian dong, kalau banyak cucian itu kan laundry saudara. Harus tenang gitu. Dan sekarang kita kalau saya pikir gini, saya dapat ujian dari Tuhan gitu ya. Kenapa saya marah-marah sih? Level of complaining saya kok tinggi banget sih? Tuhan bilang gitu ketika kita tenang dalam diam, percaya, disitulah letak kekuatannya. Dan itu Yusuf. Itu Yusuf. Yusuf itu benar-benar ya, dia tenang aja. Bahkan ketika dia di dalam posisi benar, saudara lihat gak? Waktu saudara-saudara itu datang lagi. Yusuf itu dalam posisi benar, abang-abangnya datang. Yusuf itu benar-benar kalau kata anak sekarang dia slay, santai. Dia gak bilang tuh, waktu kakak-kakaknya akhirnya minta kan ya, minta berkat ya dari lumbung-lumbung di Mesir. Dia terus kasih sama kakak-kakaknya. Dia cuma bilang kayak gini, aku tahu kalian mereka-rekakan yang buruk padaku. Tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf gak bilang tuh Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang buruk itu, Tuhan rekakan ulang untuk kebaikan. Hari ini berapa banyak dari kita tuh bilang dunia gak adil. Ada ini, ada itu. Hal-hal yang harusnya hari ini gak kita tanggung. Seperti hari ini kita direka-rekakan, semua keburukan direka-rekakan bahkan oleh alam semesta. Tapi saudara mesti percaya semuanya itu direkakan ulang sama Tuhan untuk kebaikan. Belajar dari Yusuf, itu penerapannya saudara. Yusuf dia punya tuh kekuatan dan juga keteguhan hati. Ini yang membuat Yusuf itu punya mentalitas juara. Mentalnya itu juara. Orang percaya itu kalau kita ngelihat ya, saudara baca deh tentang tokoh Yusuf ini. Saya belajar banyak dari dia. Dia itu punya 3 pilar di dalam dirinya dia. Dia tuh punya mental anak saudara. Untuk jadi juara, gak boleh kebalik-balik. Kalau saya dulu hidupnya kebalik. Mental itu yang harus anak, hati itu hamba, telinga itu murid. Hari ini kalau mau jadi Yusuf, saudara mesti punya 3 itu. Mental anak, hati hamba, dan telinga murid. Telinga murid itu dengar-dengaran, hati hamba itu dia melayani. Tapi mentalnya dia anak, gak usah disuruh, gak dikasih fasilitas, dia pergi, dia jalan. Kalau saya dulu kebalik, hati anak. Berasa semua kan bapak saya yang punya, ya kan pencipta langit dan bumi tuh. Mental hamba, kalau gak dikasih fasilitas saya gak jalan. Kalau bukan job desknya saya gak gerak. Saya kayak Gojek sesuai aplikasi. Dan saya gak punya telinga murid yang dengar-dengaran. Mau jadi kayak Yusuf punya mentalitas juara, pilarnya 3. Jangan kebalik-balik, mental yang anak, hatinya hamba, dia melayani, tempatnya di bawah, rendah hati, telinganya murid, dia mau dengar. Kalau saya dulu gak mau dengar. Yusuf itu punya, segalanya itu Yusuf punya.
apapun yang dia hadapin dalam kehidupannya dia cuma ngelihat bahwa gini, fokus aja. Ini Tuhan lagi mereka-rekakan segala sesuatunya untuk kebaikan saya. Dia punya ketahanan, saudara. Yusuf itu gak ngeluh. Yusuf itu menerima semuanya sebagai tantangannya dia. Segala sesuatu bahkan masalah itu ditarik sama Yusuf untuk apa? Untuk ketajaman rohaninya dia. Hari ini saya sama saudara, apapun itu ya. Kenyataan kita hari ini itu adalah keputusan kita kemarin. Ya kan ya? Keputusan kita kemarin adalah kenyataan hari ini. Kalau hari ini kita tuh rada-rada yang namanya gelap gulita, gitu, remang-remang gitu. Itu karena keputusan kita kurang berhikmat kemarin. Saudara mau kenyataan yang besok terang benerang, putuskan hari ini yang baik. Jalan terstruktur bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang mereka-rekakan mimpimu menjadi sesuatu yang terstruktur dan sistematis. Yusuf dia punya ketahanan. Kenapa? Karena dia gunakan segala sesuatunya dia sekali lagi untuk menajamkan dirinya sendiri. Itu yang dibilang, bahkan dari sebuah tragedi kita mesti melihat ada hal baik yang ada di sana. Yusuf dia punya kesetiaan, dia konsisten aja dalam setiap peran. Yusuf gak lari, saudara. Jadi waktu dia menghadapi persoalan ini dan itu, dia ngalir aja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini semua sedang dijadikan sama Tuhan sesuatu yang nantinya rapi. Bisa dilihat sekarang? Gak bisa, tapi dia nurut. Yusuf ini penerapan dari firman yang bilang bahwa mau dulu baru nanti tahu. Saya kemarin gak tahu tuh kenapa tanggal 7 itu adalah tanggal yang menurut Tuhan kurang baik. Ada yang lebih baik. Menurut saya udah baik, tapi ya udah saya terima aja. Nanti juga saya tahu. Apa yang direka-rekakan sama dunia berapa puluh tahun yang lalu, saya gak bisa lihat. Kalau saya lihat hidup saya ke belakang gitu ya. Ya ini kesaksian juga. Saya gak bisa lihat itu, tapi saya mau aja lah waktu Tuhan bilang ya udah ayo sini nurut jadi hamba Tuhan gitu. 2010 saya sebenarnya diminta, udah ditarik, dikasih semua nubuatan. Tahun 99, 2000 pergi kiri kanan. 2010 nubuatan lagi, gak mau juga saudara. Kasih tahu dulu kenapa saya harus jadi hamba Tuhan. Kasih lihat dulu, baru aku mau. Ternyata cara kerja Tuhan kayak gitu. 2015 ketika akhirnya menyerah ya udah. Hari ini saya jadi tahu kenapa Tuhan belain kita. Hari ini Allahnya sama. Dia bekerja buat nabi-nabi dan rasul. Dia juga bekerja untuk murid-muridnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan di zaman now. Dan itu bicara saya dan juga bicara saudara. Saudara sama saya hari ini gak lebih dan gak kurang daripada pendahulu-pendahulu kita di segala perjanjian. Baik perjanjian baru, perjanjian lama. Saya kalau ngelihat gitu ya, apa bedanya coba? Tuhan cuma mau ngajarin saya sesuatu. Tuhan sampai gunakan alam semesta di tanggal 6 Juli itu coba. Apa bedanya saya sama Yunus? Apa bedanya saya sama Nuh? Saya lagi membangun bahtera saya, rumah holistik pemulihan jasmani, jiwani, rohani. Banjir itu datang. Apa bedanya saya sama Yunus? Saya ngerasa begitu istimewa, begitu spesial. Hari ini periksa deh. Tuhan juga gunakan banyak tanda buat kita. Menggunakan alam semesta buat saya dan juga saudara. Menggunakan pemerintah, orang-orang hebat untuk membentuk saya dan saudara hari ini. Saya aja sampai bilang, saya selalu cerita sama suami saya itu ya. Apa bedanya saya sama Yunus lagi deh. Yunus tuh udah membuang dirinya ke laut. Bunuh diri tuh. Atas ketetapan Tuhan ada ikan besar datang nangkep si Yunus, ya kan? Apa bedanya sama saya? Coba bayangin saudara. Saya itu setiap 20 tahun yang lalu, saya itu setiap weekend, saya di disco. Kerjaan saya gak pernah sadar, ini ada 100 ekstasi di sini. Saya selalu di lantai disco mana. Dalam keadaan gak sadar, coba bayangkan. Atas ketetapan Tuhan. Itu yang razia-razia coba. Disuruh sama Tuhan ke daerah sana dulu deh, jangan ke sana. Coba bayangin tuh, disco saya aman, tentram, sentosa terus. Saya gak pernah ke gap, saya gak pernah ketangkep, saya gak pernah ode. Coba bayangin, apa bedanya saya sama Yunus? Saya merasa sangat istimewa. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan maha pengasih. Tuhan lakukan hal yang sama, coba bayangin saudara. Hari ini kalau kita peka gitu ya, bagaimana Tuhan bekerja. Saudara sama saya bisa terkesima dan terpesona. Sebegitu repotnya ya Tuhan ya. Menjadikan segala sesuatunya hanya untuk bikin saya hari ini. Saya gak ngerti waktu itu kenapa Tuhan jaga saya. Hari ini saya baru ngerti, ya kan?
Dia nggak boleh ketangkep, dia nggak boleh OD, dia harus selamat. Kenapa? Itu nanti tanggal 24 Juli kan harus ke Semarang. Khotbah. Ya, saya nggak tahu waktu itu, mau aja. Akhirnya toh tahu kenapa Tuhan jaga saya dari puluhan tahun yang lalu. Untuk hari ini saya nggak bisa lihat Tuhan maunya apa, jalan aja. Nanti juga saya tahu, dari itu belajar dari Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan sedang mereka-rekakan dengan sempurna apapun yang direka-rekakan buruk oleh dunia, bahkan kelihatannya alam semesta. Kiri kanan kayaknya nggak adil buat kita. Percayalah saudara, semuanya yang mereka-rekakan keburukan, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Slide selanjutnya nih, coba lihat. Yusuf itu apa sih? Tadi punya keteguhan hati. Dia setia menjalani setiap proses dan berperan sesuai dengan di mana dia ditempatkan. Yang ini luar biasa lagi. Yusuf itu punya kemampuan untuk mengampuni dan melepaskan segala-galanya. Itu juga di atas rata-rata. Dan saya percaya itu masalah latihan. Yusuf itu bisa mengampuni saudara-saudaranya yang datang berbuat jahat. Yusuf itu ada di dalam posisi benar. Saya periksa itu. Kalau saya di posisi benar. Kalau mau kayak Yusuf itu ya sekali lagi dia santai aja. Kasih satu orang posisi benar. Saudara bisa lihat bagaimana dia merespons ketika ada orang minta maaf sama dia. Orang kayak Yusuf dia cuma bilang, ya udahlah, aku tahu kalian mereka-rekakan yang buruk kepadaku, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Coba kalau saya, ya kan, sih nggak dengerin kan, makanya, see I told you. Belajar dari Yusuf hari ini, siapapun yang datang gitu ya, saya mulai periksa, kasih satu orang posisi dia benar, kita bisa lihat responsnya. Bagaimana dia mengampuni. Yusuf cara dia mengampuni itu luar biasa saudara. Hari ini kalau kita mau ngelepasin ya, kita mau merdeka, jadi kayak Yusuf. Lepasin sakit hatinya, maafin, bangun hubungan yang sehat. Hari ini berapa banyak dari kita masih bilang ada beberapa, ya ada orang yang gak layak untuk mendapatkan pengampunan dari kita. Maybe next time, bucket list. Yusuf enggak, semua diampuni nama dia. Kenapa? Karena Yusuf tahu semua orang itu layak dapat pengampunan. Hari ini siapa yang gak layak dapat pengampunan dari kita? Kita dapat pengampunan dari Tuhan, emang layak? Tuhan Yesus ngampunin kita, emang kita layak? Tuhan tuh datang, gak kenal dosa, dijadiin dosa, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya untuk nyelamatin saya sama saudara, mengampuni. Abis itu hari ini masih bisa kita bilang, yang ini kayaknya belum bisa ku ampuni. Dia terlalu menyakiti, dia tidak layak mendapatkan pengampunanku. Periksa lagi saudara. Yusuf itu dia punya teknik pengampunan itu yang luar biasa dahsyat. Dan kita perlu belajar dari dia. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami tuh. Saya suka nanya sama diri saya gitu ya. Doa Bapa kami kalau tiba-tiba kita lagi doa terus Tuhan ngomong gimana gitu ya. Ampunilah Tamara Tuhan seperti aku mengampuni yang bersalah kepadaku. Terus Tuhan nanya gimana caranya kamu mengampuni gitu. Kan yang bersalah sama saya belum tentu satu doang ya kan. Yang saya anggap bersalah bisa jadi yang pertama misalnya ibu saya, kakak saya, suami saya. Habis itu saya tanya gimana cara mau mengampuni. Oh yang ini ibu saya I forgive and I forget ya kan. Kesian, udah tua. Terus kalau kakak gimana? Oh ya I forgive, I cannot forget yet. Gak bisa. Ini agak sedikit lebih berat Tuhan. Habis itu tanya lagi, ini suami gimana? Oh berat banget ini. Aku belum bisa mengampuni dia. Mungkin ini akan terjadi di kehidupan mendatang. Bucket list. Ya gak mau. Masa dengan cara seperti itu juga saya minta diampuni nama Tuhan. Kadang Tuhan boleh ingat, kadang enggak gitu. Saya mau. You forgive me Tuhan, and then you forget, kita mulai dari nol. Dan dengan cara itu kita ampunin semuanya. Yusuf itu dia mengampuni saudara-saudaranya. Hari ini mau merdeka, hari ini lepasin pengampunan, gak usah pilih-pilih. Nah, semuanya forgive and forget. Ya saudara ya, ibu-ibu ini kan suka drama ya kita ya. I can forgive, I cannot forget. Saya gak ngomongin ibu-ibu yang di sini, ini semua ibu-ibu baik yang ada di sini. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Dulu saya kayak gitu tuh, ya kan ya, I forgive, I cannot forget. Kayak drakor gitulah pokoknya gitu ya, sensitif gitu. Sakitnya di sini. Gitu. Udah forget aja Bu. Kalau mau forget,
Caranya gampang, caranya jangan diingat ya. Kalau nggak mau ingat, kalau mau lupa jangan diingat. Gampang kan? Ya kan? Iya, jangan diingat-diingat. Itu ada siapa yang di sini masih ingat Pancasila? Semua ya kayaknya. Kenapa? Pendek. Kayaknya penting, dasar negara, ya kan? Siapa yang ingat P4? Butir-butir P4. GBHN, garis-garis besar haluan negara, ada yang ingat? Hah? Undang-Undang Dasar 45 ada yang ingat? Gak ingat kan? Kenapa? Ya malas lah, udah panjang, ribet. Pengampunan juga kayak gitu saudara. Kalau kita mengampuni seseorang, saudara gak usah ulang-ulang. Kudengar kau udah bayan ya sama Namburu itu gitu kan. Iyalah gak kau dengar itu, suaminya kan stroke, anaknya masih kecil kali loh, gak tega aku, kuampunin aja. Ih dahsyat hatimu ya, selembut kaca. Iya puji Tuhan. Datang lagi ke persekutuan doa Immanuel ya kan ya. Tiba-tiba begitu duduk, kudengar udah baik kan kau ya sama Namburu itu. Iya gak kau dengar, ulang lagi. Kan stroke suaminya, masih kecil-kecil kali loh anaknya. Gak tega kali aku, kuampunin aja. Ih dahsyat kau ya, luar biasa hatimu ya. Iyalah puji Tuhan, ulang lagi. Yang lebih dahsyatnya pulang dari persekutuan doa Immanuel itu masuk ke grup WhatsApp. Kita dengar nih ya, katanya udah baikan sama ibu itu. Iya, diulang. Gak kau dengar, stroke loh suaminya, masih kecil-kecil kali anaknya, diketik loh. Gak teganya aku. Gimana mau lupa? Diulang mulu, saudara. Seolah-olah tuh pengampunan kita yang ribet panjang itu tuh kayaknya waduh gitu, mesti press conference. Tapi pengampunan di kayu salib itu yang penting. Saudara, mas saya tuh lupa untuk nyeritain berulang-ulang. Jangan kebalik saudara. Harus ngerti mana yang perlu kita ulang. Udah yang panjang ribet membosankan kayak butir-butir P4 gitu kan ya. Garis-garis besar haluan negara. Saudara lupain aja. You forgive, you forget. Gak usah diulang. Jadi besok begitu ke gereja, begitu ada yang ngomong, ku dengar, kau aja yang dengar. Tolak dalam nama Yesus. Kau aja yang dengar. Ya saudara ya, jadi hari ini dia punya teknik mengampuni, dia melepaskan. Itu tuh Yusuf. Dan saya percaya dia juga masih bekerja untuk Yusuf zaman now. Hari ini tuh kita ya, musik yang namanya mental juara kayak Yusuf itu kenapa? Saudara mas saya tuh gak perlu terlalu terguncangkan gitu dengan netizen di kiri, di kanan gitu ya yang ngomong julit-julit. Dia ada di setiap perjanjian juga loh saudara. Saudara jangan pikir apa sih netizen nyinyir, julit itu artinya nyinyir ya bahasa Indonesianya ya. Ada orang Batak di sini, parbada, suka cari gara-gara tuh artinya tuh. Dia itu bukan ada di zaman now doang, ada loh di segala perjanjian. Jadi saudara di sini nggak usah terlalu sensitif gitu, terlalu sensitif ya kan ya. Baper, diomongin kiri, diomongin kanan. Saudara nggak mikir itu nabi-nabi juga dulu tuh pasti diomongin coba. Itu Nabi Nuh tuh, ketika dia bangun kapal ya kan ya, itu kan lama saudara. Iya kan? Tingginya mesti segini, lebarnya mesti segini, panjangnya mesti segini. Itu kan masalah budget. Ya kan? Tunggu. Nah saudara lihat gak? Ketika kita membangun mimpi kita, jadi visi kita jadikan rapi, terstruktur. Itu kan panjang. Masalah budget, bayar harga. Emang gak ada tuh yang lewat-lewat di belakangnya Nuh. Kalau di rumah saya mah jelas gitu ya. Tanggul, jebol, banjir. Nuh itu waktu bangun kapal, itu mendung juga enggak. Kering, emang gak ada tuh yang lewat-lewat di belakang. Pasti ada yang nyinyir-nyinyir. Lama, pasti kenapa? Karena Nuh detil dengar suara Tuhan. Panjang, tinggi, lebar. Mungkin ada biliknya juga. Nuh bikin bilik. Biar babi jangan diganggu sama singa. Kalau singa ganggu babi, besok tuh orang-orang Imlek gak tahu mau masak apa. Emang saudara pikir gak ada tuh yang lewat-lewat di belakang gitu ngata-ngatain. Ya ampun, kesian nih, stres nih orang, kering kerontang dia bangun kapal. Waduh udah kena mental nih dasar bipolar. Saudara mau dikatain apa hari ini? Netizen sekali lagi ada di berbagai musim. Kemarin aja saya waktu ngepel saudara ya, saya kan upload tuh ke Instagram, maksud saya tuh cuma gitu ya kan ya. Ayo semuanya yang kebanjiran gitu ya. Kita semangat aja. Gitu.
Tapi ternyata kayaknya saya kurang menderita sebagai korban banjir, saudara. Jadi saya lupa tuh upload berapa mobil yang ngambang gitu. Terus berapa yang rusak itu tuh harusnya dikasih lihat gitu. Supaya netizen itu senang gitu. Jadi saya cuma ngeliatin waktu kita, saya sama Paul gitu ya. Ngepel. Waktu banjir datang kan jam 7 kami harus ngepel. Surut ngepel. Saya bilang sama Paul, kita harus ngepel sekarang. Jam 7, kenapa? Kalau ini kering, ya dibau. Jadi kita harus keringin. Saya tuh gak pakai pembantu dari tahun 2015. Jadi kami tuh berdua kayak retret pasutri, tau gak Bapak Ibu? Berduaan doang. Kalau dia pegang selang, saya pegang serokan. Demikian pula sebaliknya. Kami seperti saudara iman yang saling seiman yang saling menguatkan. Gitu. Habis itu ada lagi yang ngomong kayak gini, dasar pakai bulu mata. Ih, kenapa emang? Ya pakai bulu mata dong. Khotbah pakai bulu mata. Masa ngepel nggak pakai bulu mata? Pakai dong. Saya bukan mau bilang ibu-ibu gembala, pendeta suruh pakai bulu mata. Enggak, saya ini kan dulu bekas pembawa acara sepak bola ya. Coba saudara ya, saya pernah bangun jam 11 malam bayar makeup artis 5 juta sekali makeup, bulu mata rangkap 5. Cuma buat siapa? Penonton sepak bola, penjudi sama bandarnya sekalian. Masa sekarang saya doa fajar gak pasang bulu mata? Ya kalau situ gak pakai bulu mata gak pernah melakukan buat dunia ya gak apa-apa. Coba kalau saya gak pakai bulu mata sekarang itu teman-teman saya yang artis-artis mana mau jadi hamba Tuhan. Dulu waktu jadi hamba Tuhan dia pasti pakai bulu mata, gak enak ikut sama Tuhan. Harus kelihatan loyo. Netizen tuh ada di berbagai perjanjian. Jadi saudara saya gak perlu terguncangkan. Perjanjian lama itu kan ya, Musa coba. Keliling, udah tua 40 tahun. Masuk tanah perjanjian, kagak. Emang gak ada tuh yang julid-julid bilang kesian deh ya tour guide. Mau diomongin apapun hari ini saudara, bahkan yang paling konyol sekalipun, gak apa-apa jalan sama Tuhan. Tuhan sedang menjadikan segala sesuatunya itu direka-rekakan untuk kebaikan. Ya kan, perjanjian baru, siapa tuh? Bapak ibunya Yohanes Pembaptis, Elizabeth dan Tuan Elizabeth. Bagus. Zakaria. Itu dia punya nama, satu artinya janji Tuhan. Satu lagi artinya Tuhan mengingat. Tapi mandul gak punya anak. Apa yang dilakukan? Tetap membenamkan mereka di bait Allah sebagai hamba Tuhan. Coba lihat. Emang gak ada juga netizen yang bilang, kesian kali mereka itu ya, macam keberatan nama. Hari ini mau dikatain apa aja, jalan aja saudara. Kenapa? Ya itu tuh tadi punya hikmat yang unggul. Sehingga apa? Orang-orang di sekitar nanti bisa bilang, luar biasa ya. Ada ya orang kebanjiran kayak begini ya, dipenuhi oleh roh Allah. Dan itu ada di setiap aspek kehidupan saya dan juga saudara di zaman now. Tenang ya, masih ada 23 slide lagi. Asik, kesimpulan. Jadi saudara hari ini ya, saya mau bilang sama saudara-saudara yang ada di sini. Kita mungkin hari ini tuh ngelihat ya, betapa dunia tuh gak adil buat kita. Kita sebagai orang Kristen, kita udah melakukan yang sepertinya tuh baik. Kalau saya pakai kacamata dan hikmat saya sendiri. Tadi kita udah nyanyiin lagunya ya. Hikmat yang melampaui pikiran. Ketika apa? Ketika mengandalkan Tuhan Yesus. Kita punya hikmat baru. Kita gak sempat gitu ngajuin prestasi-prestasi religius kita sepanjang minggu ketika kita tahu apa kebaikan kita hari ini itu gak bisa ngelawan kebaikannya Tuhan. Hari ini tuh kita diminta sama Tuhan gitu ya untuk menghitung kebaikan Tuhan. Tapi kita itu selalu seperti tergerak untuk menguji kebaikan Tuhan. Kalau saudara sama saya hari ini ya terpaksa banget menguji kebaikan Tuhan. Jangan uji kebaikan Tuhan dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena itu bukan pertandingan yang seimbang. It's not a fair game kalau kata anak Jaksel. You understand the words coming out of my mouth? Ada translation di sini. Gereja kita canggih banget. Saudara hari ini kalau saudara mau nguji kebaikan Tuhan, jangan dengan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Karena itu bukan sesuatu yang imbang. Kalau saudara tapi perlu nguji kebaikan Tuhan, saudara uji kebaikan Tuhan ketika saudara sama saya lagi gak baik. Saya bawa waktu itu ya, saya punya mimpi waktu itu. Waktu tahun 2015 saya ngeliat gitu ya, kolam renang itu benar-benar kayak empang. Dan kemarin terjadi lagi ketika itu masuk, air masuk, itu kayak empang saudara. Saya emang kayak Musa juga gitu.
pengen ngangkat tongkat itu terbelah gitu. Tapi kalau itu terjadi kan luar biasa itu ya. Waktu di situ saya coba bilang gitu, oh dahsyat ya. Tuhan waktu itu membawa pikiran saya, ingatan saya itu ke tahun 2015. Waktu apa? Waktu saya duduk sendirian di situ. Dan aku ngelihat kebaikan Tuhan. Saya ngelihat bagaimana sampai di hari ini ya Tuhan ajarin satu yang gak pernah saya bisa punya, kerendahan hati. 2015 itu saudara, ketika saya serahin itu sama Tuhan ya, saya mau tutup sama kesaksian ini. Saya serahin itu sama Tuhan, habis itu saya butuh kerendahan hati. Tuhan cuma bilang, Tuhan mulai kirimin orang-orang berpenyakit waktu itu. Saya waktu itu gak punya uang. Saya ingat itu, ada banyak malam saya gak bisa beli gas. Nah, Tuhan tuh cuma bilang kayak gini, kamu ketok tuh semua rumah yang ada di kompleks ini. Ketok aja, minta masakin mie instannya. Itu saudara, di sini saya tuh, saya kan artis ya, mantan MC termahal. Bayaran saya dulu 3 jam 60 juta. Tuh lihat Pak, bukanya julid semua, gak ada yang bangkit rohnya. Makanya hari ini kalau hidupnya rongsokan, kumpulin itu nanti Tuhan perlukan saudara. Tuhan enggak, kalau saudara saya bilang itu tadi kan saudara enggak ada yang terkesima kan, malah julid kan. Ya coba bayangin, hari itu Tuhan tuh ngajarin ya bagaimana kerendahan hati. Saya mau aja, kenapa? Saya tahu hari ini saya baru tahu hamba Tuhan tuh perlu kerendahan hati. Dan itu saya diajarin sama Tuhan dari tahun 2015 itu saudara. Saya bawa mie instan, saya ketok itu rumah-rumah tetangga. Di sini saya tuh coba Tuhan bilang gini, kamu ketok ke rumah manapun gak akan ada yang nolak karena kamu adalah anak perempuan yang kukasihi. Emang gak ada, semuanya membuka dapurnya masakin mie instan. Coba kalau di sini, pasti mereka mikir aku ini mantan artis yang bangkrut. Saya gak jalan tuh saudara, itu yang ada di tumpangan gak bisa saya kasih makan. Tuhan ngajarin saya untuk hari ini, itu luar biasa repot saudara. Hanya untuk ngajarin kerendahan hati. Kemarin begitu saya ngelihat itu kolam itu kembali jadi empang. Saya lihat bagaimana tuh Tuhan baik. Menjaga, merawat mimpi saya dari 2015 itu. Dan menjadikannya begitu rapi, terstruktur dan sistematis sampai di tahun 2025 ini. Berapa banyak nih kita yang masih ngerasa bahwa hidupnya gak adil. Saudara bisa bilang besok, aku tahu semua kiri, kanan, keluarga, teman, bahkan alam semesta mungkin mereka-rekakan yang buruk kepadaku. Tapi saudara bisa sampaikan ini. Tapi Tuhan Yesus hari ini mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya kita nyanyiin lagu yang tadi ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Saya mau ninggalin lagu ini lagi nih, ya kan. Saya kalau khotbah tuh saya seneng di endingnya saya tinggalin lagu. Karena saya dulu kan mantan gadis kafe ya kan. Kerjaan saya nongkrong di kafe, karaoke. Don't try that, oke? Dulu kayak gitu. Jadi kalau tuh keyboard tuh baru jreng. Terus kan kita gitu, oh kamu apa? Oh, oke. Saya main nuduh dia aja padahal dia bukan. Jreng dulu gitu kan. Terus kan kita gitu kan, lagu gue. Tuh anak-anak itu yang ketawa-ketawa udah tua pasti. Karena itulah kami dulu. Kami pergi gitu, jreng, lagu gue gitu. Lebih parahnya lagi ya baru jreng kita udah tahu Januari Glenn Fredly gitu. Jangan, gak usah dimainin. Kita biarin aja ini tetap rohani, oke? Jangan melenceng ke rohana. Dulu kayak gitu. Jreng, Glenn Fredly gitu. Langsung ingat gitu kan ya lagunya. Lebih parahnya lagi saya langsung ingat dengan siapa saya pacaran. Iya, lalu gambar-gambar berjatuhan gitu, diajak kemana, ngedit kemana gitu. Makanya kalau khotbah saya juga gitu, saya akan ninggalin satu lagu. Supaya apa? Saudara ingat nanti begitu dengar lagu ini misalnya, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Saudara ingat, oh itu si Tamara tuh kemarin ngomong gini. Yusuf itu orangnya, itu gak pamrih. Orang pamrih itu hari ini gak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Karena dia selalu ngelihat kebaikan dia, minta dipuji. Hari ini mesti hidup gak pamrih kayak Yusuf. Dia punya hikmat yang unggul. Begitu dia Yesus hanya Kau. Oh iya ya, si Yusuf itu apa? Dia tenang aja ketika dia di posisi benar. Dia berhikmat. Dia cuma bilang segala sesuatunya bahkan tragedi sekalipun itu untuk ketajaman saya. Hari ini saya pun Yusuf.
Nanti saudara dengar lagu jreng gitu, saudara ingat gambar-gambar berjatuhan. Si Tamara itu bilang, Yusuf itu punya integritas, dia bisa melakukan yang benar bahkan ketika orang lain gak ngeliat, dia gak gila hormat. Yusuf punya integritas, dia ditawarin kiri kanan, digangguin Potifar, bisa korupsi, Yusuf gak melakukan. Dan saya ada hari ini, wahai ibu-ibu gak usah markup uang-uang belanja. Jadilah kabulok yang benar di rumah. Itu yang senyum-senyum, tahu pasti apa yang saya maksud ya kan ya, gak apa-apa senyum aja dulu, ntar malam kita bertobat. Kita nyanyiin lagu ini ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan.